pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang initial assessment. Nah, menurut Hidayati, initial assessment itu dilakukan untuk menilai kondisi kedaruratan secara cepat. Terus menurut Suryono, initial assessment adalah proses evaluasi secara cepat pada penderita gawat darurat yang langsung diikuti dengan tindakan resusitasi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa initial assessment adalah proses penilaian yang cepat dan pengelolaan yang tepat untuk menghindari kematian pada pasien dengan kondisi gawat darurat. Nah, ada tahapan initial assessment. Initial assessment ini terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, persiapan pasien ini terdiri dari 2 fase, yaitu ada fase pra rumah sakit dan fase rumah sakit. Nah, terus fase pra rumah sakit ini terdapat 3 kategori personal pada kegawat daruratan, yaitu yang pertama penerima pertama adalah orang yang sudah terlatih untuk memberikan pertolongan pertama. Yang kedua, Basit Emergency Medical Technician, nah atau disingkat dengan EMTB, adalah orang yang terlatih untuk melakukan bantuan hidup dasar. Yang ketiga, paramedis atau disingkat dengan EMTP, adalah orang yang terlatih untuk melakukan bantuan hidup lanjut. Nah, yang kedua, fase rumah sakit. Ada beberapa syarat dalam fase rumah sakit ini yang harus dilakukan. Yang pertama itu harus dilakukan dengan perencanaan sebelum pasien tiba. Yang kedua, sebaiknya ada ruangan atau daerah khusus untuk pasien trauma. Yang ketiga, perlengkapan airway seperti laryngoskopi, endotracheal tube sudah dipersiapkan dan dicoba dan diletakkan di tempat yang mudah terjangkau. Yang keempat, cairan kristaloid seperti ringer latak sudah dihangatkan dan disiapkan serta diletakkan pada tempat yang mudah dicapai. Dan yang kelima, perlengkapan monitoring yang diperlukan sudah dipersiapkan. Nah, yang pertama tadi kan ada persiapan. Nah, yang kedua ini adalah triase. Triase merupakan suatu tindakan untuk melompokkan pasien berdasarkan beratnya cedera, diutamakan dengan ada tidaknya gangguan pada airway, breathing, dan circulation. Dan yang ketiga itu primary survey atau pengkajian primer, merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi secara cepat masalah trauma. Yang pertama, airway with chest pain control dilakukan dengan memeriksa suara napas dengan metode look, listen, feel. Dan yang kedua, breathing dilakukan untuk mengidentifikasi masalah breathing. Yang pertama, menghitung frekuensi napas atau RR. Terus yang kedua, melihat gerak dada simetris atau tidak. Yang ketiga, perkusi, suaranya redup atau hipersonor. Yang keempat, suara napas seperti vesikuler, meningkat atau menurun. Terus yang ketiga, circulation. Nah, dilakukan untuk mengidentifikasi masalah circulation. Yang pertama, tingkat kesadarannya. Yang kedua, warna kulit yang menandakan perfusi jaringan. Yang ketiga, nadi. Yang keempat, interval bleeding. Yang kelima, external bleeding. Dan yang keempat ada disability, dilakukan untuk mengidentifikasi masalah disability. Yang pertama, memeriksa skala kesadaran dengan metode AVPU dan GCS. Yang kedua, memeriksa ada atau tidaknya lateralis. Yang kelima itu ada exposure atau kontrol lingkungan. Nah, pakaian pasien itu harus dibuka semua agar dapat dilakukan pemeriksaan dan evaluasi secara menyeluruh, namun harus tetap dijaga agar tidak terjadi hipotermi. Nah, setelah melakukan primary survey ini, lakukan resusitasi terhadap permasalahan yang ada. Penanganan masalah airway itu dapat dilakukan dengan cara non-invasif atau invasif. Non-invasif ini dilakukan dengan cara yang pertama itu tanpa alat, bisa dengan chin lift dan jaw thrust. Nah, yang kedua itu dengan alat, dengan tub nasofaring, tub orofaring, atau suction cairan atau darah. Nah, yang invasif ini dengan kritotiroidotomi atau ETT.
Nah, penanganan masalah breathing itu dengan cara pemberian oksigen, neurothoraxosintesis, dan fungsi pleura atau pemasangan chest tube. Nah, penanganan pada masalah circulation itu dengan cara yang pertama pemasangan double infus, yang kedua pelvis sling, dan yang ketiga beban tekan. Nah, pada primary survey dapat dilakukan beberapa tindakan tambahan. Yang pertama monitor EKG, yang kedua kateter urin, yang ketiga kateter lambung, yang keempat monitor hasil resusitasi seperti blood gas analisis dan puls oximetry dan tekanan darah. Terus ada pemeriksaan penunjang lainnya seperti radiologi dan USG FAST. Terus yang keempat itu ada secondary survey atau pengkajian sekunder, adalah pemeriksaan komplit dari kepala sampai kaki atau head to toe examination yang dilakukan pada pasien dengan hemodinamik yang stabil. Anamnesis pada secondary survey ini meliputi riwayat mode of injury atau MOI dan AMBLE. MOI trauma ini dapat terjadi karena yang pertama trauma tajam, yang kedua trauma tumpul, yang ketiga trauma thermal karena suhu panas atau dingin, dan yang keempat bahan berbahaya seperti bahan kimia, toksin, atau radiasi. Riwayat AMBLE itu meliputi A. Alergi, E. Medication, P. Past illness, L. Last meal, E. Event atau E. Environment. Terus ada pemeriksaan fisik pada secondary survey ini yang dapat dilakukan berdasarkan regio atau sistem organ. Nah, pemeriksaan berdasarkan regio ini seperti yang pertama kepala, vertebra, torak, abdomen, perineum, muskuloskeletal atau ekstremitas, dan neurologis. Sedangkan untuk pemeriksaan berdasarkan sistem organ, yang pertama itu B1 atau breathing, yang kedua B2 atau blood, terus B3 atau brain, B4 bladder, B5 bowel, dan B6 bone. Nah, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada tahapan secondary survey ini, yang pertama laboratorium, yang kedua radiologi, yang ketiga USG abdomen.